Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nabi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan dan Lingkungan Hidup atau PKLH. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu tentang pencemaran air sungai dan banjir yang ada di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita menuju pada keadaan yang sebenarnya, baiknya kita mengetahui apa sih itu kerusakan lingkungan hidup di sungai dan wilayah sekitarnya, tentang pencemaran air sungai dan banjir yang terjadi di dua desa, yaitu Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Baiknya kita tahu tentang kajian teorinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu tentang kerusakan lingkungan hidup di sungai dan wilayah sekitarnya, Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Kerusakan lingkungan hidup yang dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu lingkungan. Nah, deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Yang terjadi di wilayah Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang ini merupakan kerusakan lingkungan yang dapat merusak ekosistem sungai, di mana ikan yang biasanya banyak terdapat di sungai berkurang. Jikapun ada, ikan yang kurang baik untuk dikonsumsi, karena secara tidak langsung ikan itu akan mengkonsumsi limbah rumah tangga atau limbah yang ada di sungai tersebut. Nah, kerusakan ini diakibatkan karena meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan sungai, pembuangan sampah limbah rumah tangga tanpa adanya proses penyaringan air, dan pembuangan akhir kotoran manusia ke sungai. Yang kedua, yaitu pencemaran air sungai di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Pencemaran sungai adalah kondisi masuknya berbagai zat maupun benda tak terurai yang mengakibatkan akhir terkontaminasi dan kehilangan fungsi. Selain dapat menjadikan berbagai sumber penyakit, pencemaran air turut mengakibatkan banjir. Nah, banjir yang terjadi di Desa Cilempuyang dan Desa Cimanggu ini ialah diakibatkan karena adanya pembuangan sampah yang sembarangan di wilayah sungai yang menyebabkan sungai meluap dan akhirnya merendam wilayah sekitar sungai. Selain itu, penyebab banjir itu karena intensitas hujan yang tinggi dan deras dan berlangsung lama. Yang kedua yaitu banjir di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Nah, banjir adalah suatu kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan atau biasanya kering itu menjadi terendam air secara sederhana. Baik dapat didefinisikan sebagai luapan air dengan jumlah yang besar ke daratan yang biasanya kering. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah daripada air laut, wilayah yang terletak pada suatu cekungan atau dikelilingi dengan perbukitan yang sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan adanya banjir. Nah, banjir yang terjadi di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, yaitu di perbatasan, ini ialah diakibatkan karena adanya pembuangan sampah yang sembarangan di wilayah sungai yang menyebabkan sungai meluap dan akhirnya merendam wilayah di sekitar sungai. Selain itu, penyebab banjir itu karena intensitas hujan yang tinggi dan deras dan berlangsung lama. Banjir ini merusak luas pada kehidupan manusia, baik barang-barang rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, silakan tonton vlog dari saya. Untuk yang selanjutnya itu praktek di lapangan. Nah, praktek di lapangannya yaitu saya sudah berada di sungai yang ada di perbatasan dua desa. Ya, tepat sekali yang belakang adalah Desa Cilempuyang atau tepatnya berada di sebelah barat, dan yang depan saya adalah Desa Cimanggu yang berada di sebelah timur, yang berada di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan sedikit cerita tentang wilayah sungai yang ada di sekitar rumah saya.
Dan sekarang sudah cuacanya yaitu hujan. Dan untuk selanjutnya langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang selanjutnya itu pembahasan tentang praktik di lapangan. Nah, penyebab terjadinya banjir dan pencemaran air sungai di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama yaitu populasi. Populasi sangat berperan penting dalam terjadinya masalah kependudukan dan lingkungan hidup, di mana di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang ini terus meningkat setiap tahunnya. Nah, pada saat dahulu, sekitar tahun sebelum 2005, sungai yang saya videoin ini tempat orang-orang sekitar sungai untuk mandi dan mencuci baju, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan air. Namun, dengan terus meningkatnya populasi manusia yang tidak diimbangi dengan pola pikir untuk menjaga sungai, hal tersebut menyebabkan sungai ini menjadi tercemar. Akibat mereka, yaitu manusia itu sendiri yang membuang sampah, limbah, dan lain sebagainya, yang membuat ekosistem sungai terganggu dan menyebabkan kondisi lingkungan sekitar juga terganggu. Secara langsung juga akan mempengaruhi manusia seperti bau busuk, banjir, pencemaran air sungai, dan lain sebagainya. Manusia itu sendiri, di sini yang kedua itu manusia itu sendiri. Pertama, di sini saya akan menunjukkan penyebab terjadinya pencemaran air dan banjir di Desa Cimanggu dan Cilempuyang. Saya sudah berada di lokasinya, yaitu di sebelah sana terlihat tumpukan sampah yang secara langsung juga akan mencemari air yang ada di sungai ini. Selain dari pembuangan sampah sembarangan, tadi juga terdapat pembuangan kotoran manusia yang langsung menuju sungai, yang enggan membuang septic tank sebagai tempat pembuangan akhirnya. Dan ada juga pembuangan limbah rumah tangga seperti yang ada di sana. Nah, untuk biasanya itu limbah bekas mencuci baju, limbah air setelah mandi, limbah cucian yang ada di selokan yang langsung menuju ke sungai ini tanpa adanya proses penyaringan terlebih dahulu. Akibat dari adanya banjir dan pencemaran air sungai ini di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Akibat dari adanya pencemaran air sungai di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Provinsi Jawa Tengah ini, nah, maka dari itu hal tersebut memiliki banyak dampak, baik itu dari ekosistem yang ada di sungai dan lingkungan sekitar sungai tersebut, seperti akan berdampak langsung pada masyarakat itu sendiri. Seperti yang pertama, yaitu membuat aliran sungai menjadi tercemar. Mungkin untuk sekarang ini bisa dilihat bahwa kondisi sungai cukup baik karena sedang pada musim penghujan, di mana air akan selalu mengalir deras saat hujan yang selalu membawa limbah dan sampah ke daerah hilir. Namun saat musim kemarau, air di sungai ini sangat kotor dan warnanya agak kehitaman, hampir sama seperti selokan yang ada di wilayah perkotaan. Akibat dari adanya banjir dan luapan sungai di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang kedua yaitu pembuangan sampah yang sembarangan di sungai perbatasan dua desa, yaitu Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Ini bisa meluap dan menyebabkan banjir bagi wilayah sekitarnya. Yang kedua yaitu akibat dari adanya banjir dari luapan sungai di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pembuangan sampah yang sembarangan di sungai perbatasan dua desa ini, yaitu Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, akan menyebabkan sungai meluap dan menyebabkan banjir bagi wilayah sekitarnya. Di sini saya akan menunjukkan video banjir yang ada di desa saya yang terjadi pada tanggal 15 November 2021. Terjadi sekitar pada sore hari, yaitu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, yang disebabkan oleh hujan deras yang terus terjadi sejak pukul
14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kita bisa lihat pada video tersebut, banjir ini disebabkan karena adanya sungai yang meluap dan memutuskan jalan menuju daerah Dusun Panusupan dan Gerumbul Cicanggah. Dan juga bisa lihat bahwa banyak sekali sampah yang terbawa dari daerah hulu sungai yang mengalir ke hilir sungai. Walaupun sungai ini kecil, namun jika tidak terawat akan menimbulkan masalah yang besar seperti banjir dan pencemaran yang sudah terjadi di sungai ini. Ternyata banjir yang melanda desa Cimanggu ini tidak terjadi hanya satu kali saja loh, melainkan sudah 2 kali pertanggal 3 Desember 2021, di mana banjir yang kedua ini terjadi pada pagi hari sekitar jam 3:30 waktu Indonesia Barat atau menjelang subuh, di mana pada saat itu sedang hujan deras yang terjadi sejak malam hari. Suasana di depan Gapura Cicanggah banjir besar, mau pulang tidak bisa, motor susah lewat, motor yang mau perjalanan mending di cancel saja. Hujan besar di jalan depan pabrik apa masih? Pabrik Wing Cicanggah, hujan besar, banjir. Yang mau keluar mending di rumah saja. Yang selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan pencemaran air dan banjir daerah aliran sungai di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, banyak menanam pohon yang mampu meresap air dengan baik di sekitar aliran sungai. Yang ketiga, membuang limbah dengan bijak. Yang keempat, mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kelima, lebih banyak menggunakan barang yang masih bisa digunakan. Dan yang keenam, mendaur ulang sampah yang sudah tidak terpakai dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu peran pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup dalam tantangan global. Dan apa sih keterkaitannya dengan masalah yang tadi kita sudah bahas sebelumnya tentang pencemaran air, sungai, dan banjir di perbatasan Desa Cilempuyang dan Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang peranan PKLH ini, kita harus tahu definisi dari PKLH itu sendiri. Nah, PKLH atau Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup adalah suatu program kependidikan untuk membina peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran sikap, dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, selanjutnya, apa sih peranan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup itu? Nah, peranan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH sebagai program pendidikan yang bertujuan agar anak didik memiliki pengetahuan seperti pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab, serta memahami dengan baik tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dan lingkungan hidupnya, baik dalam lingkungan keluarga, lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, apa saja sih keterkaitan antara peranan dari pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup dengan kasus pencemaran sungai dan banjir yang ada di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang ini? Jika kita kaitkan pada masalah yang sebelumnya saya bahas, maka peranan pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup ini sebagai menyeimbang antara population atau populasi, environment atau lingkungan, dan development atau perkembangan. Nah, perkembangan yang dimaksud ini yaitu perkembangan zaman dari masa ke masa, di mana dengan kita mempelajari pendidikan dan lingkungan hidup sebagai sebuah kesadaran dalam menjaga lingkungan di sekitar kita dan bertanggung jawab akan apa yang akan terjadi di kedepannya, karena pastinya adanya hubungan timbal balik di mana seperti sebuah pepatah yang mengatakan apa yang kita tanam dan itu juga yang akan kita tuai, sama halnya dengan PKLH ini.
kasus pencemaran air sungai dan banjir di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang ini sangat dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang kurang terdidik tentang pentingnya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup bagi kondisi sekitar lingkungan sungai tersebut. Dengan mempelajari PKLH ini kita jadi tahu sebab dan akibat serta solusi dari permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup seperti terjadinya pencemaran air sungai dan banjir di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang ini. Nah, yang pertama itu mengenai sebabnya. Nah, sebab yang pertama itu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang tidak diimbangi dengan pola pikir untuk melindungi lingkungan sekitar sungai. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, limbah sungai, rumah tangga dan limbah kotoran yang langsung dialirkan ke sungai tanpa adanya proses penyaringan. Yang keempat, kurangnya daerah resapan di sekitar sungai. Yang kelima, pemukiman penduduk banyak terdapat di pinggiran sungai. Dan akibat apa yang terjadi? Yang pertama yaitu terjadinya banjir di lingkungan sekitar sungai yang ada di desa. Terjadi pencemaran air akibat sampah yang menumpuk dan membuangkan limbah rumah tangga serta kotoran manusia yang sembarangan ke sungai. Yang ketiga, akan tercium bau busuk bagi penduduk yang berada di sekitar aliran sungai. Yang selanjutnya yaitu solusi permasalahan ini lebih ke pencegahan terhadap daerah aliran sungai di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Yang pertama yaitu solusinya tentang membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, banyak menanam pohon untuk daerah resapan air. Yang ketiga, membuang limbah dengan bijak. Yang keempat, mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kelima, lebih banyak menggunakan barang yang masih bisa digunakan. Yang keenam, mendaur ulang sampah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengajaran pendidikan atau PKLH dengan cara yang pertama itu dengan cara mensosialisasikan PKLH melalui jalur pendidikan sekolah. Yang kedua, dengan cara sosialisasi PKLH melalui jalur luar pendidikan sekolah. Dan keduanya itu bisa dilakukan dengan cara pembelajaran secara objektif dan subjektif terhadap peserta didik dan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu peran AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan apa sih keterkaitannya dengan masalah yang tadi kita bahas sebelumnya tentang pencemaran air sungai dan banjir di perbatasan Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Yang pertama yaitu sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu AMDAL terlebih dahulu. Mengutip dari buku AMDAL, KL, UPL, dan STPL oleh Dr. Insinyur Reda Rizal, BSc, MSI, secara harfiah AMDAL adalah singkatan dari 5 suku kata yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak pentingnya suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Nah, menurut pasal 1 UU nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu apa sih peranan pendidikan kependudukan, apa sih peranan AMDAL dalam hal ini? Nah, AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menghindari dampak atau meminimalisir sekecil mungkin dampak dan melakukan mitigasi atau kompensasi dari dampak AMDAL sebagai environment safeguard, bermanfaat untuk mengembangkan wilayah sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, pemenuhan masyarakat, utang atau loan, dan rekomendasi dalam proses perizinan. Nah, tujuan AMDAL itu sendiri adalah untuk menjaga rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, apa saja sih keterkaitan antara peranan dari AMDAL dengan kasus pencemaran sungai dan banjir yang ada di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang ini? Nah, AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, AMDAL ini memiliki peranan dan fungsi yang strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Melalui AMDAL itu sendiri suatu rencana atau usaha atau kegiatan telah menuangkan komitmen pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan. Maka dari hal itu atau hal tersebut, peran AMDAL pada kasus ini
ialah berusaha untuk semaksimal mungkin dalam mencegah upaya kerusakan yang terjadi di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang, seperti pencemaran air sungai dan banjir. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh AMDAL untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar sungai yang ada di desa tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menata ulang wilayah di sekitar bantaran sungai dengan menanam pohon sebagai daerah resapan sungai. Yang kedua, karena sudah banyaknya perumahan di sekitar sungai, alangkah baiknya memberikan masukan kepada masyarakat agar menanam tanaman di sekitar rumah walaupun lahannya kurang lebar atau kurang luas. Yang ketiga yaitu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan atau rincian teknis tentang kegiatan yang berada di daerah Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang supaya atau agar mencegah bencana itu tidak terjadi di kemudian hari. Yang keempat, memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana atau usaha atau kegiatan yang nanti akan dilakukan. Dan yang kelima, yaitu membuat sebuah penataan yang berkelanjutan di daerah aliran sungai agar bencana tidak akan terjadi lagi ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.